Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim, seorang guru agama Islam di SDN Petamburan 01 Jakarta Pusat, sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Profesi Guru tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, batch ketiga tahun 2025 dengan NIM 42511 948. Hari ini, hari Selasa, saya akan melaksanakan uji praktik kinerja di kelas 4 semester 1 dengan tema menyambut usia balik. Semoga uji kinerja ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi untuk yang lainnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak semuanya, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, yuk kita berikan semangat dulu ya. Kalau satu orang bilang semangat pagi, maka pagi, yiha, dan yes, semangat. Gitu bisa ya? Ayo, semangat pagi. Alhamdulillah ya. Dan mau ngecek dulu nih, gimana keadaan kalian, udah siap belum untuk belajar? Udah ada yang mau bukunya diangkat, dibolehin? Wes, mantap. Pensilnya siap kan? Oke. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh teman kalian. Boleh, siapa yang mau pimpin? Via. Oke. Berdoa ya, seperti biasa. Semuanya hari ini hadir semuanya? Hadir. Siapa nggak hadir? Alisa kenapa? Itu nih. Alisa kenapa ya? Alisa yang pengen kenapa ya? Kenapa dia? Mungkin belum hadir atau telat gitu ya? Al bisa ada Al. Masih sakit ya kemarin? Terima kasih ya. Iya, coba. Kita doain ya supaya Al bisa cepat pulih kembali, supaya kita bisa bertemu lagi di kelas kita semuanya. Baik ya. Baik anak-anak semuanya, kita ada kesepakatan kelas. Jadi di dalam kelas ini nggak boleh ada yang keluar tanpa izin, harus keluar dengan izin. Kalau mau pipis misalnya nggak bisa ditahan, bilang Ustaz saya mau keluar, mau pipis. Boleh, jangan sampai kalian keluar tanpa izin, itu nggak baik ya. Terus juga kalau sesuatu hal bilang aja ya, biar kita bisa tahu. Kalau kita tadi tuh misalnya tuh, oh ternyata ada orang bagus luar biasa nih, dia sekitar angkat tangannya lalu dia berkata ada orang di depan, jadi kita bisa tahu. Gitu ya kita ya. Nanti dalam kelas kita harus aktif ya, nggak boleh diem aja, harus aktif, harus mengerjakan bareng-bareng. Nanti kita akan ada diskusi kelompok sehingga teman-teman semuanya harus aktif. Angkat tangannya kayak gini ya, siap kita kepalkan tangannya. Suaranya dikencengin, siap? bukunya, terus kalian tuliskan angka berapa di
kalian, menurut kalian hari ini itu perasaan kalian itu bagaimana sih gitu ya? Kalau angka 1 itu kalian lagi marah-marahnya anak-anak. Kalau kalian di angka 2 berarti ada sedikit marah. Kalau di angka 3 itu sedikit murung, ya ada masalah problem sedikit. Dan kalau di angka 4 tapi hari ini nggak ada apa-apa, biasa aja menurut kalian. Kalau angka 5 berarti kalian ada sedikit senang. Dan di angka terakhir 6 berarti kalian sangat-sangat senang sekali karena di hari ini ada hal yang membuat diri kalian itu menjadi lebih bahagia, lebih bersyukur dan lain sebagainya. Boleh kalian tuliskan di angka berapa kalian di bukunya, lalu kalian gambarkan emotikonnya. Yuk silakan. Bijinya ada yang angkat tangannya? Nggak ada. Alhamdulillah. Berarti lebih marah-marah dan ya. Kalau angka 2 ada di angka 5 senang. Wis bagus. 2 gambar menunjukkan 12, 12, 13 ya. Sekarang di angka 6 paling bahagia. 1, 2, 3, 4. Ini video ya. Sekarang kita lihat video. Video kenapa hari ini senang? Senang karena ada menggambar. Terus apa lagi? Bisa nonton juga. Sampingnya kenapa hari ini senang banget? Yang kencang suaranya. Ustaz mau tanya kepada kalian, apa yang membedakan 2000 sama 100.000? Beda angka. Beda angka. Tuh, merah. Tapi tahu nggak yang paling fundamental atau yang paling dasar perbedaan antara 2000 dan 100.000? Yakni tentang nilai, value. Kalau 2000 itu nilainya kecil, betul nggak? Kalau 100.000 nilainya besar. Terlihat dari gambarnya. Kalian lihat aja. Kalau 2000 lihat senyumnya, nggak ada sama sekali. Tapi kalau 100.000, wah, senyumnya lebar sekali. Ustaz mau kasih tahu nih bahwa nih anak-anak, kalau 2000 kita pergi ke supermarket, ini ternilai ya? Enggak. Tapi kalau 100.000, Ustaz mau tanya lagi nih, kalau uang 100.000 ini, Ustaz lecak-lecak, gitu ya, lecak segini, terus Ustaz terakhir injak, misalnya, tuh, sebenarnya nggak boleh ya, Ustaznya gitu, ini cuma visual aja, uang itu nggak boleh gitu. Misalnya nih, Ustaz udah injek, kalau udah lecak, udah Ustaz, habis itu Ustaz buang. Pertanyaan kepada nih kepada kalian. Apakah nilai 100.000 ini akan sama dengan uang 2.000? Tidak. Mungkin dia lecek, yes. Mungkin ini baik. Tetapi tetap aja nilainya berbeda. Meskipun Ustaz taruh ini di gold misalnya, pasti bakalan ada yang itulah yang disebut dengan nilai anak-anak. Semakin kalian belajar, semakin kalian ngasah ilmu, semakin kalian banyak baca, maka nilai kalian akan terus naik. Hari ini mungkin kalian nggak punya nilai, mungkin nilai kalian 2.000 gitu ya. Tapi kalau kalian terus belajar, rajin membaca, rajin mendengar, rajin mengerjakan tugas, lama-lama akan menjadi tinggi nilai kalian, ilmu kalian bertambah. Kalian mau pilih 2.000 atau 100.000? 100.000 maka kalian harus ngapain? Belajar sungguh-sungguh biar nanti di masa depan kalian ternilai seperti layaknya uang 100.000. Dimanapun kalian berada, nilai ini nggak akan pernah luntur dan nggak akan pernah turun. Sebab apa? Dia punya gitu ya. Saya punya uang 2.000. Dia uang 2.000 ya. Tuh, bisa berubah. Kalau kalian mau berubah, kalau kalian nggak mau berubah, ya kalian nggak akan pernah berubah. Karena seseorang itu berubah atas usahanya. Mengerti ya? Ketika kalian mau berusaha nih, berusaha dengan tulus, belajar tiap hari, senang belajar, maka kalian akan memiliki nilai yang berbeda. Sama ketika layaknya uang ini yang hanya 2.000, lalu kalian berusaha untuk
belajar. Kalau kalian mau belajar terus berusaha terus berkembang, maka kalian baru seperti lainnya apa? Seperti lainnya uang nih, uangnya akan terus berkembang kalau kalian mau belajar. Mengerti ya? Oke, ini saya kasih ya uangnya. Nah, sama ya. Berikut ini, coba kalian lihat adakah yang mulai merasa tumbuh berubah diri dari kalian? Dulu kalian bayi, betul nggak? Sekarang kalian udah kelas 4, betul? Ada perubahan nggak? Ada ya, apa kira-kira berubah? Lagi? Tinggi, badan, usia, tentunya usia, ya. Mengapa anak laki-laki dan perempuan mengalami perubahan fisik saat memasuki usia tertentu? Mengapa sih? Mengapa sih anak laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan kalau udah masuk usia balik? Kalau laki-laki kayak mimpi basah, oke. Terus apa lagi sih? Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami dan menyebutkan tanda-tanda usia balik atau pendewasaan baik ilmu fikih dan ilmu biologi. Jadi ada dua, ilmu fikih sama ilmu biologi. Yang kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan biologi. Nanti kalian bisa akan kasih sebuah kertas besar, jadi mana kalian membuat poster, ya teman-teman. Kalian adalah membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah dan bertanggung jawab. Ya, karena kita sudah menjadi orang yang balik atau yang bekal. Nah, suatu saat ada anak bernama Tengku. Dia tidak diajak sama kakaknya. Tengku, yuk udah azan, mari kita sholat. Lalu Tengku menjawab apa di situ? Aku kan belum wajib sholat, Kak. Oke, gitu. Terus kakaknya bilang, kenapa kamu belum wajib? Karena aku masih SD, masih kelas 1, masih kelas 2, belum wajib saya untuk sholat berjamaah. Tapi kakaknya bilang, batas dewasa itu tentu bukan didasari dari kelas, tapi apa? Tanda-tanda di dalam tubuh. Jadi bukan karena kelasnya. Bisa jadi kelas 1, kelas 2 bisa sudah jadi mens. Tangannya ke atas. Oke, kayak gini tangan-tangannya. Lalu ucapkan balik sampai. balik sampai, Masukin ke dalam kotaknya dan masukin balik sampai. Masuk. Balik sampai. Oke, ingat ya, balik itu artinya sampai. Maka balik itu artinya apa? Kedewasaan bagi seseorang muslim atau muslimah dan telah dibebankan tanggung jawab olehnya. Jadi kalau kalian sudah balik usia tertentu, maka kalian wajib melakukan hal-hal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tanda-tandanya apa sih sebetulnya? Pertama adalah mimpi basah. Bukan mandi basah, tapi mimpi basah. Buat laki-laki. Kalau perempuan apa? Atau menstruasi. Ya, dia jatuh balik. Paham? Meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda haid atau
yang berhadas besar. Kalau anak laki-laki berhadas besar keluar air mani, maka dia wajib mandi. Kalau perempuan wajib mandi juga, tapi ada waktunya. Kalau udah selesai haidnya baru mandi. Ya. Tapi maksudnya bukan berarti kalian nggak boleh mandi ya, boleh mandi, tapi selesainya harus ada niat. Nanti ada tata caranya. Kita lewat aja. Kali menurut biologi, anak-anak semuanya di anak laki-laki ada hormon namanya testosteron. Testosteron. Coba ulangi semuanya. Angkat tangannya lagi, siap. Ulangi dan testosteron. Masukin ke dalam otaknya testosteron. Masuk. Testosteron. Oke, ini namanya hormon buat anak laki-laki. Dia menghasilkan sperma di dalam tubuh karena wajahnya nih anak-anak berkumis, berjenggot dan berjambang serta berjabun. Oke, Vicky itu syariat agama. Nah nih. Tulis. Ya. Oke. Benar? Oke, ulang dong buat dia. Yang dua. Kedua. Mens. Dua. Oke, tepuk tangan dong. Mens dua. Ya. Sekarang, teman-teman, kalau tanda-tanda biologi dari kuliah. Ayo. Maju. Tulis. Menurut biologi pria, yang laki-laki tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, pegang bahunya, tangan diputar-putar, pegang bahunya, digoyang-goyang. Oke, kita bagi ada satu perkataan besar. Satu lagi adalah bagian-bagian potongan-potongan. Di sini ada tuh siap, buatlah poster dengan judul siap menjadi muslim balik yang bertanggung jawab. Yang bersih apa? Satu, tanda-tanda balik menurut fikih dan biologi. Dua, kewajiban bagi yang sudah balik. Tiga, perilaku positif yang harus dilakukan. Dan Ustaz Rohim kasih elemennya, tinggal kalian gunting, paham ya? Terus kalian tempel di sini. Mau kalian landscape, mau kalian portrait, gini, boleh. Misalnya dia pengennya portrait. Lihat nih, gunting dulu. Misalnya dia pengen portrait, maka dia gunting terus tempel. Setelah ditempel, ingat anak-anak harus dituliskan deskripsinya. Karena Ustaz Rahim nih, lihat tuh, cuma gambarnya doang. Jadi kalian dijelasin di posternya, mengerti? Nah, kelompok 4. Oke. Dan kelompok 5. Siapa? Mau diapain lagi tuh?
Namanya. Ya, ini adalah activity kalian yang kalian kerjakan, ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali. Nanti akan kita lihat hasilnya kalian semua. Insya Allah hasilnya bagus-bagus semua ya. Karena soal ini kalau kalian kerjain, kalau kalian memperhatikan pelajaran, pasti bakalan dapat ilmunya dan pasti bakalan ngerjainnya gampang. Hari ini kita sudah belajar bersama, ya. Kita sudah berusaha bersama-sama dan saling membantu bersama. Anak-anak boleh sekarang mari kita rasakan sejenak apa yang kita sudah dapatkan di hari ini. Sekarang tarik nafasnya kembali dari hidung, tahan dan keluarkan, hembuskan secara perlahan melalui mulut, dan membuat kalian bangga di hari ini. Kalian bayangkan, kalian visualisasikan, kalian imajinasikan hal-hal yang menyenangkan pada hari ini. Setiap kali anak-anak belajar, setiap kali kalian belajar, otak kalian tumbuh semakin kuat. Setiap kali di kelas kalian belajar, otak kalian merasa tumbuh semakin kuat, semakin hebat. Setiap kali kalian membaca buku, kalian merasa otak kalian menjadi tambah cerdas, tambah pintar. Ucapkan yang pelan tapi dengan penuh perasaan. Hari ini Saya saya akan menjadi anak yang lebih rajin belajarnya. Hari ini dan seterusnya saya akan bersemangat belajar. Hari ini dan seterusnya saya akan menjadi siswa yang pintar, yang cerdas, yang baik, yang soleha, yang soleh, yang rajin, yang taat sama gurunya, yang taat sama orang tuanya, dan katakan di dalam diri sambil dielus-elus badannya, wahai diriku, bersimbah darah merendam nyawa buat kelahiran diri kita. Coba teman-teman sekarang anak-anak bayangkan wajah daripada ibunya. Kalian sayangi, kalian cintai. Dia adalah satu-satunya orang yang berharga buat diri kalian. Tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan dirinya, karena dirinya adalah malaikat yang tak bersayap. Orang yang paling baik dan orang yang paling berjasa adalah ibu kita. Cari uang, biar saya aja. Oleh karena teman-teman hari ini dan seterusnya kalian harus menjadi anak yang lebih baik lagi. Rajin belajarnya, rajin ibadahnya. Ya, supaya apa? Supaya orang tua kalian bahagia. Sekarang kalian boleh tuliskan ya, tuliskan apa yang ingin kalian lakukan kepada orang tua kalian. Oke sayang. Nah, kalau sudah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.